Halo, saya Budi Tias dari Autofun Indonesia dan saat ini kita ada di headquarter-nya BYD di Shenzhen, China. Dan kita mendapatkan kesempatan untuk mencoba beberapa model mobil dari BYD yang mungkin aja akan masuk ke Indonesia. Seperti apa rasanya? Ayo kita lihat. Mobil pertama yang kami coba adalah BYD Dolphin. Dari sisi dimensi, mobil ini diperkirakan akan bertarung di segmen small SUV bersama dengan Toyota Race, Daihatsu Rocky, hingga Honda WRV. Namun, Dolphin jelas memberikan perbedaan mendasar di antara rivalnya, karena Dolphin adalah sebuah EV. Ya, ini adalah mobil listrik kecil yang punya potensi besar untuk menantang kelas small SUV di Indonesia. Dimensinya sedikit lebih besar dibanding Race dan WRV, namun sosoknya memang lebih dekat seperti sebuah hatchback. Ground clearance Dolphin hanya 120 mm, lebih rendah 80 mm dibandingkan Rocky dan Race. Bahkan, mobil ini lebih rendah 100 mm dibanding WRV. Dari sisi desain, BYD menyuguhkan desain yang aman dengan tidak menampilkan banyak tarikan garis agresif seperti halnya SUV dari pabrikan Cina yang lain. Pilar C berwarna gelap dengan grafis menarik, sekaligus memberikan kesan atap yang melayang. Secara umum, desainnya dapat lebih mudah untuk diterima di Indonesia. Di dalam kabin, mobil ini terasa lebih lapang karena dimensi bodi dan jarak sumbu roda yang lebih panjang. Duduk di dalam kabinnya terasa leluasa. Saat mulai mencobanya, visibilitasnya cukup luas dengan tombol-tombol yang ergonomis. Salah satu kelebihan Dolphin adalah kepraktisan ruang kabin yang menyuguhkan cukup banyak ruang penyimpanan. Yang unik adalah head unit dengan layar sentuh sebesar 12,8 inci yang orientasi layarnya dapat diputar seantara landscape dan portrait hanya dengan satu sentuhan. Sementara di balik kemudi, panel instrumen yang tersedia justru hanya sebesar ukuran ponsel. Saat dikendarai, layaknya mobil listrik pada umumnya, akselerasinya spontan, yang diklaim BYD untuk 0-100 km/jam hanya dalam 12,3 detik untuk varian standar. Sementara untuk varian premium, akselerasinya hanya dalam 7 detik. Pengendaranya nyaman, putaran kemudinya juga ringan yang membuatnya terasa lincah. Adanya fitur ADAS membuat mobil ini makin canggih. Meski begitu, rasa berkendara yang sesungguhnya baru akan kita ketahui setelah BYD resmi meluncurkan mobil ini di Indonesia. Saat ini, BYD Dolphin sudah mulai dijual di Thailand dan Malaysia dan berhasil menjadi salah satu mobil listrik yang laris hanya dalam hitungan bulan. BYD Dolphin di Malaysia dijual dalam dua varian, yaitu Dynamic Standard Range dan Premium Extended Range, dengan kisaran harga mulai Rp338 juta hingga Rp423 juta. Setelah mencoba hatchback BYD Dolphin, kini kami langsung duduk di balik kemudi BYD Seal. Ini adalah salah satu model sedan sporty dari lini merek Ocean milik BYD dan sudah sempat tertangkap kamera saat sedang diuji di Indonesia. BYD Seal menjadi model ketiga yang dijual di Asia Tenggara, tepatnya di Thailand. Model yang kami coba di Shenzhen ini adalah model BYD Seal tertinggi yang ditawarkan dengan motor penggerak di keempat rodanya. Secara total, tenaganya mampu mencapai 530 tenaga kuda dengan torsi 670 Nm dan akselerasi 0 hingga 100 km/jam dapat dicapai dalam 3,8 detik saja. BYD bahkan menuliskan kemampuannya berakselerasi ini di bagian belakang mobilnya. Dengan baterai 82,56 kW, jarak tempuhnya diklaim mampu mencapai 520 km. Pengendaraan mobil ini terasa sangat premium. Tak hanya peredaman kabinnya yang senyap, suspensinya juga sangat nyaman. Tak heran karena BYD menyematkan suspensi dengan teknologi speed sensitive yang diklaim tak hanya nyaman namun juga bakal menyenangkan untuk dikendarai. Kabinnya tampil sederhana, tak terlalu banyak aksen yang menarik perhatian, kecuali pada tuas transmisinya yang tampilannya tampak seperti kristal. Sebagaimana Dolphin, mobil ini juga menyuguhkan banyak ruang penyimpanan termasuk wireless charging untuk dua ponsel sekaligus di bagian konsol tengah. Layar sentuh sebesar 15,6 inci di bagian tengah dashboard juga dapat diputar. Sementara di balik kemudi, panel instrumennya adalah layar sebesar 10,25 inci. Atap panoramik seluas 1,9 meter persegi mendominasi bagian atas kabin, dengan tempat duduk yang cukup ergonomis dan telah dilengkapi dengan ventilasi untuk mendinginkan atau menghangatkan pengemudi atau penumpang depan.
Di bagian luar, dimensi mobil ini memang tampak tak terlalu besar. Namun, angka dimensi justru menunjukkan bahwa mobil ini mendekati angka dimensi milik sedan besar seperti Camry dan Accord. Panjangnya yang mencapai 4,8 meter bahkan lebih besar dibandingkan Corolla dan Civic. Dimensi ini secara langsung membuat ruang kabinnya terasa lapang. SEAL dikembangkan di atas platform andalan BYD yaitu e-Platform 3.0 yang memungkinkan penggunaan blade battery dalam satu kesatuan dengan chassisnya. Mobil terakhir yang seharusnya saya coba adalah MPV mewah calon lawan berat Toyota Alphard yaitu Denza D9. Sayangnya, karena sudah terlalu sore, saya hanya sempat menikmati MPV ini sebagai penumpang. Malam sebelumnya, bahkan saya sempat merasakan perjalanan sejauh 150 km menggunakan mobil ini selama hampir 2 jam dari bandara di Guangzhou menuju hotel di Shenzhen. MPV yang baru meluncur di Cina bulan Mei 2023 lalu ini cukup fenomenal, karena pada saat hari peluncurannya, hanya dalam 30 menit mobil ini langsung terpesan 3.000 unit. Mobil ini juga menjadi istimewa karena merupakan mobil hasil kerjasama antara BYD dengan Mercedes-Benz. Desain eksteriornya memang menonjolkan sosok dan siluet yang sangat mirip dengan Alphard. Meskipun dari sisi dimensi, Denza D9 ini lebih besar dibandingkan dengan Alphard. Grill super besar di bagian depan dengan balutan krom dan lampu yang tajam menegaskan kemewahannya. Aksen krom juga menjalar ke bagian samping badan hingga ke pilar C. Di belakang, kesan mewah kental dengan kehadiran spoiler di atas atap kaca, aksen krom pada bumper bagian bawah, serta bentuk lampu memanjang dari kiri ke kanan dengan desain lampu LED yang sangat unik. Di dalam kabin, penumpang jelas mendapatkan jaminan kenyamanan dengan desain bangku premium yang mewah dan canggih. Konfigurasinya 2-2-3 dengan jok bagian tengah model Captain Seat dengan fitur kenyamanan termasuk layar multimedia 12,8 inci, layanan pijat, dan ventilasi penyejuk, dan semuanya dapat diatur melalui layar kecil di ujung armrest. Saat duduk di bangku depan, dashboardnya tampil mewah dengan aksen kayu dan panel plastik piano black mendominasi. Termasuk tampilan layar besar berukuran 15,6 inci di bagian tengah, dan di balik kemudi ada panel instrumen dengan layar 10,25 inci yang tertanam rapi di dashboardnya. Denza D9 yang kami coba merupakan varian dengan jantung pacu plug-in hybrid alias PHEV. Mobil ini mengkombinasikan mesin 4 silinder 1,5 liter turbo dengan motor listrik di bagian depan dan belakang alias all-wheel drive. BYD mengklaim jarak yang bisa ditempuh oleh varian PHEV ini dapat mencapai lebih dari 1.000 km. Selain itu, juga terdapat Denza D9 dengan teknologi BEV dengan teknologi e-Platform 3.0 dan blade battery berkapasitas 103 kWh yang saat terisi penuh dapat menempuh jarak hingga hampir 600 km. Saat ini, D9 baru dijual di negeri tirai bambu dan harganya nggak sampai menyentuh 1 miliar. Menarik bukan? Sebelum berakhir, sebenarnya masih ada satu model BYD lain yang sudah hampir pasti akan masuk ke Indonesia yaitu BYD Atto 3. Sayangnya, kami tak dapat mencobanya langsung di Cina dan hanya melihat sok-soknya di ruang pamer. Sebagai sebuah SUV listrik, BYD Atto 3 ini akan langsung menantang kelas kompak SUV hingga medium SUV. Karena dari sisi dimensi, dia ada di antara keduanya. Di Indonesia, sosoknya ada di antara Honda HR-V dengan CR-V. Seperti model BYD lainnya, mobil ini punya desain eksterior yang mudah diterima oleh konsumen. Meski di bagian dalamnya justru tampil unik, tuas transmisi, desain ventilasi, dan trim pintunya tampil tak biasa. Dan seperti biasanya, di bagian tengah dashboard ada layar 12,8 inci yang dapat diputar untuk tampil portrait atau landscape. Di balik kap mesinnya ada motor listrik dengan tenaga 204 PS dan torsi 310 Nm. Mesin ini ditenagai oleh baterai 49,92 kWh untuk standard range dan 60,48 kWh untuk extended range. Masing-masing dapat menempuh jarak 410 dan 480 km. Di Malaysia, harga BYD Atto 3 ini dijual mulai 500 hingga 560 jutaan. Wah, ini bakal bikin pasar SUV makin ramai nih. Kalau kamu bakal pilih yang mana? Jadi itu adalah 3 mobil yang sempat kita coba sebentar. Tapi yang pasti saya sempat mencoba Dolphin dan SEAL, dan tampaknya menjadi model yang potensial untuk masuk ke pasar Indonesia. Oke, segitu dulu dari kami di Autofun Indonesia. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Jika Anda suka roda 2, jangan lupa subscribe dan masuk ke Motovun Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye.